Novel ini menceritakan tentang seorang perempuan Mesir bernama Firdaus. Firdaus adalah seorang pelacur kelas atas yang divonis hukuman mati akibat membunuh seorang germo atau calo pria. Beberapa orang yang menyadari pembunuhan yang dilakukan Firdaus semata-mata untuk melindungi diri, mereka mengusahakan gerasi untuknya. Namun di luar dugaan, Firdaus justru menolak dan mengatakan bahwa hukuman mati adalah bentuk kebebasan tertinggi. Sebenarnya Firdaus bisa bebas dengan meminta pengampunan kepada presiden, namun Firdaus menolak. Biarkan aku berbicara. Kalian dengarkanlah dan jangan memotong pembicaraanku. Aku tak punya banyak waktu untuk mendengarkan kalian. Sebentar lagi, mereka akan datang untuk menjemput dan membawa aku pergi dari sini. Setelah tartil, maka aku tidak akan benar lagi berada di tempat seperti ini atau dimanapun yang kalian ketahui. Sebentar lagi, aku akan menempuh sebuah perjalanan di mana tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang tahu. Aku akan menempuhnya sendirian, menempuhnya dengan rasa bangga, teramat bangga. Di setiap waktu dalam hidupku, selalu saja aku mencari sesuatu yang dapat memenuhi diriku dengan rasa bangga, agar aku bisa merasa lebih unggul dari siapapun. Tapi aku hanyalah seorang anak perempuan biasa. Aku adalah seorang anak perempuan biasa dan sukses, di mana setiap orang aku kenal dan yang hanya aku temui, mereka hanya mampu memenuhi dan mengobarkan sebuah hasrat dalam diriku, yaitu hasrat untuk mengangkat tanganku lalu menghantamkannya ke wajah mereka. Ayahku adalah seorang petani yang miskin. Ayah tak bisa menulis dan membaca. Ayahku begitu sedikit pengetahuan dalam hidupnya. Itu dapat dilihat dari bagaimana cara ayah bertanam. Bagaimana cara ayah menjual kerbau yang hampir mati setelah diracun oleh musuhnya. Atau bagaimana cara ayah meraih tangan ketua pemuka. Lalu ayah akan berpura-pura takjub menciumi punggung tangannya. Bagaimana cara ayah berlari, berkutat dengan tetangga. Ayahku senang sekali mencuri hasil panen yang telah matang di ladang. Atau bagaimana cara ayah menjual anak-anaknya. Ayahku senang sekali mentukarkan anak-anaknya dengan uang. Itu pun kalau waktunya masih ada. Atau lihat bagaimana cara ayah memukul ibuku. Bagaimana tangan dan kakinya terus saja menendang dan memukul ibu. Ayahku sering sekali menyiksa ibuku dengan atau tanpa alasan. Kemudian ayah akan memperbudak ibu setiap hari. Ayah melakukannya setiap hari. Seperti kebanyakan orang lainnya, aku juga banyak mempunyai saudara laki-laki dan perempuan. Setiap malam, kami akan tidur tergeletak di lantai saling berhimpitan seperti ayam yang berkembang biak. Sementara ayah dan ibuku memiliki ruangannya sendiri, yaitu ruangan yang paling dekat dengan tungku. Jika musim dingin tiba, maka kami akan tidur tergeletak di lantai sambil menahan kedinginan. Jika musim panas yang datang, maka masing-masing di antara kami akan terkena penyakit diare atau penyakit yang lainnya. Sebagian besar di antara kami akan merangkak ke dekat bilik, mati. Jika anak perempuan yang mati, maka ayah akan menyuruh ibu untuk membasuh bersih kakinya. Sementara ayah akan makan dengan lahap, kemudian ayah pun akan pergi tertidur. Tapi jika anak laki-lakinya yang mati, ayah akan terlebih dahulu memukuli ibuku. Lalu kemudian ayah akan menyuruh ibu untuk membasuh bersih kakinya, memijat bahunya, sementara ayah akan makan dengan lahap, kemudian ayah pun akan pergi tertidur. Ayahku, dia tidak akan pernah pergi tertidur sebelum makan malam terlebih dahulu. Apapun yang terjadi, jika persediaan makanan di rumah habis, maka kami anak-anaknya akan menahan kelaparan. Tidak dengan ayahku. Dia selalu saja memiliki makanannya. Sementara ibu selalu saja bisa menyembunyikan makanan untuk dirinya sendiri. Ibu menyembunyikannya di dasar tungku. Jika malam telah larut, maka ibu akan menyantapnya diam-diam. Pernah suatu ketika aku mencoba meminta makanan kepada ibuku. Maaf ibu, apakah aku boleh meminta sedikit makananmu? Sedikit saja.
Perutku lapar. Sering sekali aku berpikir bahwa mereka bukan ayah dan ibuku. Aku lebih dekat dengan pamanku. Mereka telah datang untuk menjemputku. Mereka akan menghukumku sampai mati. Bukan karena aku telah membunuh seseorang, tapi karena mereka terlalu takut untuk membiarkan aku hidup. Kebenaran yang menakutkan ini telah memberikan kepada aku kekuatan yang besar. Melindungi aku dari rasa takut mati. Aku tak takut apa-apa karena selama hidup itu adalah keinginan dan harapan. Ketakutan kita yang memperbudak kita. Kebebasan yang aku miliki sebagai seorang perempuan biasa saja.